Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini saya akan berikan cuplikan partai yang dimainkan oleh Magnus Carlsen. Bermain di turnamen di Jerman tahun 2000. Saat itu Magnus Carlsen masih belum genap berusia 10 tahun. Melawan Günther Kaiser yang saat itu sudah mempunyai elo rating sebesar 20.65. Sedangkan Magnus Carlsen masih belum punya elo rating, karena Magnus Carlsen pertama kali mendapatkan elo rating di tahun 2001, tepatnya di bulan April. Di video ini kawan-kawan akan melihat bagaimana potensi Magnus Carlsen saat berusia 9 tahun dengan permainan cantiknya, kombinasi pion di petak pusat menggulung permainan Günther Kaiser. Oleh karena itu, partai ini terkenal dengan Kaiser Roulette. Kita langsung saja kawan-kawan ke permainannya. Magnus Carlsen memegang hitam, Günther Kaiser memegang putih, mengawali permainan dengan pion D4. Dibalas Carlsen kuda F6, kuda F3, pion D6, kuda C3, pion G6, pion E4, gajah G7. Carlsen berniat untuk bermain dengan First Defense dan mempersiapkan diri untuk rokade. Begitu juga dengan Kaiser gajah E2, mempersiapkan untuk rokade juga. Kedua pemain pun rokade ke sayap raja. Carlsen melanjutkan pion E5 menantang pion pusat D4. Tapi Kaiser menolaknya, memilih melanjutkan pengembangan gajahnya ke E3. Coba kita lihat apa jadinya jika pion putih pukul pion hitam. Hitam pun akan pukul balik pion putih dengan pion. Selanjutnya lajur D akan terbuka bila terjadi pertukaran menteri. Putih akan melanjutkan kuda pukul pion E5, kuda hitam pukul pion E4, kuda putih pukul kuda hitam, gajah pukul kuda putih di E5. Inilah jadinya jika tantangan pion diterima oleh putih. Akan tetapi di variasi seperti ini keadaan masih berimbang. Kita kembali ke permainan aslinya kawan-kawan. Kaiser memainkan gajahnya ke E3. Carlsen melanjutkan pion H6, langkah preventif untuk mencegah pergerakan perwira putih menduduki petak G5. Menteri putih ke D2 mengincar pion di H6, kuda hitam ke G4 melindungi pion serta mengincar gajah putih E3. Kaiser melanjutkan pion D5, pion F5 menantang pion pusat putih E4. Pion pukul pion dipukul balik oleh hitam dengan pion E. Pion H3 mengancam kuda, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda. Patut dipertimbangkan di posisi seperti ini, putih pukul balik kuda hitam dengan pion. Mengapa dengan pion? Karena pion ini kedepannya bisa mengimbangi permainan pion hitam di petak pusat. Kita lanjut ke langkah aslinya kawan-kawan. Putih pukul kuda hitam dengan menteri. Selanjutnya Carlsen melanjutkan pion E4 mengancam kuda, kuda ke D4, menteri hitam ke E7, mengontrol petak E6. Dari kemungkinan langkah berikutnya oleh kuda ke petak E6. Kaiser menggeser betengnya ke D1, pion C5 mengancam kuda, dipukul oleh putih dengan N-pasen, pion pukul pion, gajah ke C4 skak, raja ke H7, kuda C ke E2. Carlsen melanjutkan serangan pionnya, kali ini pion D5 mengancam gajah, gajah mundur ke B3. Serangan pion pun terus dilancarkan Carlsen, pion C5 mengancam kuda, kuda ke B5. Sekali lagi patut dipertimbangkan oleh putih di posisi seperti ini saat kuda diancam oleh pion. Putih perlu mempertimbangkan mengorbankan perwiranya, yaitu dengan kuda pukul pion F5. Setelah beteng hitam pukul kuda, putih melanjutkan pukul pion D5 dengan beteng. Dengan mengorbankan kuda, putih mendapatkan kompensasi 2 pion serta rusaknya bangunan pion hitam di petak pusat. Walaupun putih harus kehilangan kudanya, tapi melihat rusaknya struktur pion hitam, saya rasa permainan masih tetap berimbang. Kita lanjut ke langkah aslinya kawan-kawan.
Setelah terancam oleh pion C5, kuda putih memutuskan langkahnya ke B5. Carlsen tidak menghentikan gelombang pion di petak pusat dengan pion D4. Kali ini mengancam menteri. Menteri ke D2. Coba sejenak kawan-kawan perhatikan struktur pion Magnus Carlsen di petak pusat. Magnus Carlsen mampu membuat serangan badai pion yang mendominasi petak pusat dan mempersempit ruang gerak perwira putih. Banyak pengamat pada waktu itu yang terkejut dengan cara bermain Magnus Carlsen yang masih berusia 9 tahun ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya kawan-kawan. Oleh Magnus Carlsen mengembangkan gajahnya ke B7. Putih mencoba mengaktifkan kudanya ke F4. Magnus Carlsen terus mencoba memainkan pionnya, kali ini pion A6 mengancam kuda. Mungkin langkah kuda ke A3 merupakan langkah yang cukup aman bagi putih dalam posisi seperti ini. Tapi Kaiser memilih langkah yang cukup beresiko dengan kuda ke D5 mengancam menteri. Menteri ke E5. Kaiser melanjutkan kuda ke C7 mengancam beteng. Beteng ke A7. Menteri putih ke A5 mencoba mengincar pion C5 sekaligus petak B6. Diantisipasi oleh Carlsen kuda D7 untuk mengontrol petak B6 serta mengamankan pionnya di petak C5. Kaiser melanjutkan pion G3, beteng hitam ke C8 mengancam kuda C7, kuda ke B5 mengancam beteng. Hitam tidak akan berani pukul kuda dengan pion karena jika itu dilakukan, beteng akan dipukul menteri. Carlsen lebih memilih beteng turun ke A8. Kuda putih kembali ke C7 mengancam beteng. Kali ini Carlsen meninggalkan betengnya, pukul kuda D5 dengan gajah. Kaiser pun pukul beteng dengan kuda. Apabila putih pukul gajah dengan kuda, selanjutnya hitam akan mendorong pion C4 mengancam gajah. Setelah gajah ke A4, beteng hitam akan ke C5 mengancam menteri serta menggarpu kuda. Dalam variasi seperti ini pun putih akan tetap kehilangan perwiranya. Dan di langkah aslinya, Kaiser memilih pukul beteng. Magnus Carlsen melanjutkan beteng pukul kuda. Sekarang Magnus Carlsen sudah unggul 1 perwira atas putih. Semakin berat bagi Kaiser untuk meladeni Magnus Carlsen di langkah-langkah berikutnya. Kita lihat saja apa yang bisa diperbuat oleh Kaiser di langkah berikutnya. Kaiser melanjutkan gajah putih ke A4 mengincar kuda D7, dilindungi dengan gajah E6. Raja putih ke H2, pion F4 menantang pion G3. Menteri putih kembali ke E1. Coba kawan-kawan perhatikan lagi betapa sulitnya putih untuk mengembangkan permainan karena kuatnya struktur pion hitam di petak pusat. Kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Carlsen, kuda F6. Gajah putih ke C6 mengancam beteng, beteng ke C8 berbalik mengancam gajah, gajah ke B7 kembali mengancam beteng, beteng ke C7, gajah pun ke A8. Melihat pergerakan gajah putih di A8 membuat Magnus Carlsen sedikit jengkel. Dia menantang gajah putih dengan gajah D5. Gajah pukul gajah, kuda pukul gajah, menteri putih ke E2. Magnus Carlsen melanjutkan langkahnya dengan pion F pukul pion G3 skak. Di sini Günther Kaiser memutuskan untuk menyerah. Mengapa Günther Kaiser di posisi ini menyerah? Apabila permainan dilanjutkan dengan pion F pukul pion G3, kuda hitam akan ke E3 menggarpu kedua beteng putih. Dan sampai di sini pun langkah tidak perlu dilanjutkan lagi. Hitam dipastikan menang. Namun apabila putih melanjutkan langkah rajanya ke G1, kuda hitam akan ke F4 mengancam menteri. Jika menteri ke G4, hitam kembali mengancam menteri dengan pion H5. Menteri ke H4, gajah ke F6 kembali mengancam menteri. Menteri pukul pion G3, kuda ke E2 skak menggarpu menteri. Di sini pun sudah tidak perlu dilanjutkan lagi
ke langkah-langkah berikutnya. Pastikan hitam menang. Itulah kawan-kawan permainan dari Magnus Carlsen saat dia berusia 9 tahun. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.